Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhijaya dari kelas 4F TGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP dan juga media pembelajaran yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan identitas dari RPP saya. Yang pertama yaitu untuk satuan pendidikan ada SD Negeri 7 Kabangka. Untuk kelas 1 semester 1 tema 1 diriku dan subtema 1 aku dan teman baru. Untukpun RPP ini merupakan muatan terpadu dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN dengan merupakan pembelajaran kelas 1 dengan alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya masuk pada poin kompetensi inti. Adapun kompetensi inti dari RPP ini yaitu yang pertama ada memuat spiritual, kemudian perilaku, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, saya akan membacakan muatan dari pembelajaran PPKN yaitu dengan KD 3.3 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, merupakan C1 dengan IPK-nya yaitu mengingat aturan-aturan yang berlaku di rumah yang merupakan C1. Yang kedua ada kompetensi 4.2 yaitu menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, yaitu merupakan P1, dan juga yang ke indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan RPP atau tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini sudah mencakup ABC, yaitu A yang pertama ada audiens yaitu peserta didik, kemudian yang kedua ada B yaitu behavior yaitu sikap mematuhi peraturan, dan yang ketiga ada C kondisi yaitu mengidentifikasi, dan yang terakhir ada D degree yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap mematuhi peraturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan bercerita tentang perbedaan aturan orang tua di rumah dan juga aturan guru di sekolah, peserta didik dapat melaksanakan aturan dengan bimbingan orang tua dan guru. Selanjutnya untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode eksplorasi, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran, yaitu langsung masuk pada kegiatan inti, di mana pertama-tama guru akan mengajak siswa. Setelah kegiatan pendahuluan langsung masuk pada kegiatan inti, yaitu yang pertama-tama guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu bangun tidur, di mana lagu tersebut mencakup aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang berada di rumah. Itu merupakan pengenalan awal kepada peserta didik mengenai aturan atau materi mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Selanjutnya adalah setelah guru mengajak peserta didik untuk bernyanyi, kemudian guru masuk pada materi mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Setelah menyanyikan lagu bangun tidur tadi, kemudian guru menunjukkan bahan ajar di mana terdapat bahan ajar yang telah saya buat, di mana terdapat contoh peraturan di rumah dan contoh tata tertib di rumah. Guru dapat memberikan materi ini sehingga siswa bisa lebih paham mengenai peraturan atau tata tertib yang berada di rumah. Selanjutnya, guru akan menggunakan media pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan tadi. Adapun cara penggunaan dari media pembelajaran ini, yang pertama siswa akan diminta maju ke depan satu persatu. Misalnya siswa maju ke depan, kemudian memilih amplop yang berada di sini, ada berjumlah 6 amplop. Kemudian siswa di mana media pembelajaran ini itu di dalam amplop ini berisi gambar-gambar aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari atau aturan yang berlaku di rumah. Setelah siswa mendapatkan gambar ini, siswa akan menunjukkan apakah perilaku tersebut yang berada di amplop ini sudah sesuai atau tidak sesuai. Jadi
permainannya cukup simpel. Siswa cukup perlu menentukan peraturan yang ada di amplop ini sudah sesuai atau tidak sesuai. Ini tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memudahkan siswa dalam membedakan aturan mana sih yang harus ditaati dan juga aturan yang tidak boleh mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Saya contohkan saja yang pertama, misalnya siswa memilih amplop nomor 1, yaitu ada gambar seorang anak yang mengusir kucing atau mengusir hewan dengan kasar. Yang kedua ada gambar anak yang merapikan buku. Setelah membaca buku, dia merapikan kembali buku tersebut di tempatnya atau di lemari, meletakkan kembali di lemari buku. Yang ketiga yaitu ada gambar anak yang membantu orang tuanya dalam bekerja di rumah. Jadi siswa akan diberikan tantangan untuk meletakkan gambar tersebut. Gambar ini berada di mana? Apakah sudah sesuai atau belum sesuai? Jadi saya contohkan, misalnya ya ada gambar ini. Apakah anak yang membantu orang tuanya sudah sesuai atau tidak sesuai? Ya, bisa dia menjawab di sini sesuai. Menempelkan. Kemudian yang ke gambar kedua yaitu yang mengusir hewan dengan kasar. Nih. Itu merupakan perilaku yang tidak baik. Ya, setelah menempelkan gambar-gambar tersebut, kemudian siswa yang menempelkan ini menjelaskan ke depan, yaitu dia akan memperkenalkan namanya, kemudian alasan dia memilih gambar-gambar tersebut, mengapa ditempatkan di kolom yang sesuai dan juga tidak sesuai. Ini juga merupakan muatan dari pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu siswa dapat IPK-nya yaitu siswa dapat memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-temannya. Ya, itulah penjelasan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap penilaian, di mana penilaian di sini saya mencakup 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dengan menggunakan contoh pertanyaannya dengan tes lisan. Kemudian contoh pertanyaannya yaitu misalnya apa yang dimaksud dengan aturan, apa saja aturan yang berlaku di rumah, dan yang terakhir mengapa harus menaati tata tertib yang ada di rumah. Sehingga yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Itu saja pemaparan RPP dan juga media pembelajaran saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya dan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.